Bayangkan omset di tokomu melesat setelah kamu menerapkan hal ini. Asik kan? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adit dan Mas Aziz sebagai konsultan di Trigona Software. Kita baru aja masuk ke 2025. Tahun baru nih. Santai dulu apa langsung gaspol nih Mas Aziz? Gaspol dong Mas Adit. Masa target belum tercapai kita udah santai-santai. Oke, awal tahun langsung gaspol nih. Memang targetnya apa sih kalau boleh tahu Mas Aziz? Targetnya tahun ini harus lebih baik dong dari tahun sebelumnya ya Mas Adit ya. Salah satunya dari sisi omset tuh. Biasanya kan itu hal dasar dari setiap usaha ya. Pengen omsetnya itu ada peningkatan. Oke. Itu. Teman-teman Trigona pasti ingin juga nih naikin omset di toko usahanya Mas Aziz. Ya. Pertanyaan saya nih, apa yang harus dilakukan dan mulai dari mana sih sebenarnya untuk naikin omset? Nah ini Mas Adit, jadi jangan hanya cuma sebatas pengen aja ya. Jadi harus ada perbaikan atau improve dari berbagai sisi. Di sini kita akan bahas dari sisi perbaikan stok gudang Mas Adit. Kalau pengelolaan stok nggak kepegang kan ya gimana mau untung kan. Malah yang ada bisa buntung. Oke. Ya, banyak masalah jika nantinya gudang itu stoknya nggak sesuai dan nggak dikelola dengan baik. Contohnya nih Mas Adit, barang hilang nggak tahu kemana misalnya. Terus ada dead stock atau barang yang menumpuk yang nggak laku. Ya. Terus ada kehabisan stok misalnya pas momen-momen tertentu tuh. Misalnya produk itu padahal lagi dibutuhin, Ya. tapi barangnya lagi kosong. Nah itu ujung-ujungnya kan bisa bikin omset itu stagnan ya. Oke. Maksudnya nggak ada peningkatan. Makanya pas awal tahun itu menurut saya sih momen yang paling pas buat beresin gudang atau pengelolaan stok Mas Adit. Oke. Itu. Oke, beresin gudang. Gimana nih caranya Mas Aziz? Oke Mas Adit, jadi langkah pertama kita lakukan audit stok secara menyeluruh. Oke. Catat jumlah barang yang ada di etalase atau di gudang, lalu bandingkan dengan laporan mutasi stok. Nah, kalau kita pakai aplikasi kasir kayak iPos, ini bisa dilakukan dengan cepat dan akurat karena ada menu stok opnam di situ. Jadi kita bisa tahu stok yang saat itu ada versi sistem itu berapa, kita bandingkan dengan stok yang ada di gudang atau stok fisiknya. Oh. Itu. Terus yang kedua, kategorikan stok. Pastikan barang yang fast moving sama slow moving itu kita bedakan ya, termasuk juga barang-barang dead stock atau yang nggak laku. Nah, kalau pakai aplikasi kasir iPos, ini gampang banget Mas Adit. Karena ada fitur laporan penjualan per item. Nah, jadi kita bisa tahu tuh barang mana yang paling laku. Terus nanti ada juga barang mana yang kurang laku. Misalnya laku tapi kurang dari 10. Atau barang yang tidak laku sama sekali. Itu seperti itu. Biar mudahnya harus pakai SOP pengelolaan stok Mas Adit. Oke, nah ini nih yang ditunggu Mas sebenarnya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu deh. Oke, siap. Terima kasih Mas Adit. Gimana nih SOP pengelolaan stok nih gimana nih yang tadi Mas Aziz sudah katakan ya? Ini saya ada contoh SOP-nya ya. Boleh. Kita tampilkan di layar. Oke. Ini dia. Oke, ini contoh SOP pengelolaan untuk stok ya Mas Adit ya. Di sini ada 2 person yang pegang, yaitu penanggung jawab toko sama bagian gudang atau bagian yang bertanggung jawab terkait stok itu sendiri. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama ada yang namanya analisa laporan bulanan Mas Adit. Oke. Contohnya kayak laporan penjualan per item kayak tadi tuh. Biar kita tahu barang mana yang paling laku. Karena nanti di step yang kedua itu ada yang namanya klasifikasi stok. Cek stok yang paling laku, kurang laku, dan tidak laku. Jadi kita bisa bedakan di situ. Terus selanjutnya tugas dari bagian gudang itu monitoring stok. Ya. Baik itu secara berkala ataupun di momen-momen tertentu kayak akhir tahun ini. Oke. Ya biasanya sih kalau yang berkala itu bisa dijadwalkan. Misalnya hari ini mau stok opnam barang apa atau rak nomor berapa seperti itu. Tapi kalau yang akhir tahun itu biasanya semua produk dicek secara menyeluruh. Oke. Terus di proses itu di stok opnam tadi itu biasanya kan bisa aja ada selisih ya. Ya. Bisa jadi ada 2 kemungkinan, bisa sesuai bisa tidak.
Kalau tidak sesuai itu biasanya si bagian gudang itu bakalan bikin laporan Oke. ke penanggung jawab toko. Dia akan ngasih tahu ini loh produk-produk yang stoknya selisih. Itu. Nah, nanti bagian penanggung jawab toko itu yang bakalan menyesuaikan. Dan di situ juga nanti ada proses pengecekan tuh. Ya. Stok di komputer ada mutasinya, misalnya awal bulan stoknya berapa, keluar berapa, sisanya berapa. Takutnya pas proses pengecekan itu baru diketahui misalnya ada pembelian yang harusnya masuknya 10 tapi di inputnya cuma 8. Nah, itu kan nanti bisa diperbaiki ya. Nah, hasil dari itu biasanya penanggung jawab toko itu bakalan melakukan tindakan. Oke. Misalnya bakalan menyesuaikan order barang, misalnya yang tadi laku berarti ordernya lebih banyak. Ya. Untuk barang yang kurang laku ya mungkin stoknya nggak terlalu banyak tuh ya. Kalau barang yang nggak laku bisa juga dibuat promo. Misalnya beli barang apa gratis barang yang nggak laku itu, atau nanti teknisnya banyak sekali sih opsinya. Oke. Itu. Terus yang selanjutnya di sini ada penyimpanan barang, karena penyimpanan barang juga nggak sembarangan main taruh-taruh barang aja ya. Ya. Di situ kan biasanya ada diidentifikasi, dibedakan berdasarkan jenis. Misalnya contoh jenis minyak goreng ya satu tempat di situ semua biar nyarinya gampang. Kategori sabun dan lain-lain juga biasanya di tempat yang sama. Gitu. Atau bisa juga berdasarkan rak. Jadi kita punya penomoran rak khusus. Atau bisa juga gudang, karena kalau toko itu biasanya stok itu ada 2, stok yang di toko sama stok yang ada di gudang. Oke. Itu. Terus yang terakhir adalah evaluasi. Jadi dari step pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu kan sudah dilakukan, pasti ada ya evaluasi. Nah, itu bisa dicek tuh sama penanggung jawab toko. Misalnya laporan bulan ini sama laporan bulan-bulan sebelumnya ada kenaikan atau enggak. Kalau ada kenaikan kan berarti apa yang dilakukan itu berarti sudah sesuai ya, udah berhasil dan bisa mungkin ditingkatkan. Nah, kalau nggak sesuai ya mungkin nanti bisa dicari alternatif lain yang kira-kira bakalan berhasil. Oke. Nah, ini contoh SOP-nya Mas Adit. Oke, ini jadi ternyata itu kalau SOP pengelolaan stoknya jalan, Yap. itu tuh semuanya bakal lebih rapi, lebih terkontrol gitu ya Mas Aziz ya. Iya. Juga barang masuk, barang keluar, sampai dead stock pun sebenarnya bisa langsung ketahuan. Bisa dicek secara real time. Ini solusi banget sih ya buat beberes gudang ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Dan yang lebih penting Mas Adit, teman-teman bisa fokus tuh ke pengembangan usahanya. Jadi nggak melulu mikirin stok setiap hari. Oke. Itu Mas Adit. Ini SOP yang tadi kita Ya. tampilkan di layar boleh di-share kan ya Mas? Boleh dong, seperti biasa Mas Adit. Kita share nanti seperti biasa tulis di komen video ini. Oke. Jadi jelas nanti teman-teman perlunya SOP yang mana. Kita kan sudah pernah bahas SOP buka toko, terus SOP pemesanan barang ya. Ya. Terus ada SOP penerimaan barang, ada SOP kasir dan SOP penjualan back office. Oke teman-teman, jadi intinya di awal tahun ini kita harus mulai dengan langkah yang lebih terstruktur. Omset naik itu bisa diraih, salah satunya jika stok kita tertata rapi. Nah, SOP gudang itu kuncinya. Ya. Dan penggunaan teknologi seperti aplikasi kasir iPos akan membuat semuanya lebih mudah dan efisien. Ya, betul sekali Mas Adit. Mulai tahun ini jangan sampai ketinggalan revolusi digital untuk usaha. Oke. Ya. Ya, terima kasih ini untuk insight-nya mengawali 2025 ini Mas Aziz. Ya. Seperti biasa isinya pasti daging semua kalau dari Mas Aziz nih. Ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.